Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya ingin Bapak Ibu Saudara untuk bisa memberikan memberikan jabat tangan kepada kanan dan kiri. Kita mau katakan selamat Paskah kepada kanan dan kiri kita. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk setiap karya salib-Mu buat kami semua Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi karena kami ingin rindu Tuhan, berjumpa khusus dengan Engkau Bapa. Engkau yang boleh beracara dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau yang boleh melawat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang mengikuti live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama-sama kami di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan siapkan hati kita. Kita mau datang untuk menghampiri Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Kita mau katakan menanggung semua dosa
untuk Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama meloncat untuk Tuhan. Kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebab kemenangan Tuhan hadir di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita mau katakan, Engkau Tuhan menembus setiap kami. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, yang yakin dan percaya katakan ku yakin. Ku yakin, yes, amin. Dia angkat deritaku, katakan sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin. Sama-sama naikkan tangan ke atas, katakan bersama-sama. Ku berjanji, dan menang atasku, yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah. Kita mau katakan, sebab Dia penolong setiap kami. Amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, sekali lagi katakan ku yakin. Ku yakin, angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Sama-sama naikkan tangan ke atas, katakan bersama-sama. Ku akan banci, dan menang atasku, dan menebus. Dia hiduplah, dan menebusku. Dia hiduplah, dan menebusku. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Katakan, oh bebaskanku. Bukan, katakan kita mau menari buat Tuhan. Menari padaku, sekali lagi katakan, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Yes, haleluya. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebus. Katakan sekali lagi, Dia menebus. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebus setiap kami Tuhan. Dia menebus. Dia hiduplah, katakan menebusku. Dia menebus. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Kita menang bagi nama Tuhan. Kita mau serukan haleluya. Yes. Amin. Masih ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Kita mau sama-sama berseru bahwa sebab Tuhan telah hidup untuk kita dan akan ada kehidupan yang kekal untuk kita semua. Amin. Yesus namanya menyembuhkan. Katakan menyucikan setiap kami. Menyucikan hati.
Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kasih-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Setiap kasih-Mu Tuhan telah membuktikan kesempurnaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi kita mau katakan kasih Allah tuh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kita mau katakan bersyukur, 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 bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita imani pujian ini, katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengingat akan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkorban mati di kayu salib buat kami.
dan Engkau bangkit kembali untuk kami. Kami bersyukur akan kasih-Mu yang hebat dan luar biasa untuk hidup kami. Bapa, terima kasih kami dengarkan firman-Mu Tuhan yang akan menuntun langkah kami. Firman-Mu yang akan membuat kami terus melangkah maju, naik lebih tinggi Tuhan. Dan kami akan terus berjalan dengan kekuatan karena kami tahu firman-Mu yang menguatkan kami. Memampukan kami menghadapi semua situasi yang ada. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini Tuhan, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan ada penyerahan anak. Nanti saya undang untuk keluarga Bapak Riki dan Tia yang akan menyerahkan anaknya. Ya, sesuai dengan firman Tuhan bahwa anak-anak di bawah 12 tahun kita tidak membaptis, tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Setelah dia berumur 12 tahun, baru nanti dia akan dibaptis. Di sini. Ya, mari saya mengajak Bapak Ibu kita sekalian, kita akan ikut mendoakan, kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan boleh menyertai anak ini. Riki yang gendong. Ya, jadi kenapa Bapak yang harus gendong Bapak Ibu? Karena seorang bapaklah imam kepala di rumah dan dia yang harus membawa anaknya kepada Tuhan. Ya, ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan atas kasih karunia-Mu, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan dengan seorang putri. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini aku sebagai hamba Tuhan menyerahkan Engkau Diana Katelia Cokro. Aku menyerahkan Engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah setiap anugerah dan kasih karunia menyertai Engkau dalam kehidupan ini. Diberkatilah dalam tumbuh kembang-Mu, tubuh jiwa dan roh-Mu, Engkau disertai oleh Tuhan. Kasih karunia Allah menyertai kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupannya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati dengan semua yang terbaik boleh untuk anak ini. Berkati Tuhan untuk kedua orang tuanya, untuk sebagai bapak dan ibu Tuhan. Memberikan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan, untuk boleh mengajar, mendidik anak ini di dalam takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan. Paskah. Dalam kita tahu Paskah ini ada dua macam. Satu Paskah Yahudi. Orang Yahudi juga merayakan Paskah. Ya, Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Apa perbedaannya? Nah, Yesus melakukan ini, kalau Bapak Ibu yang nonton film kemarin Last Supper atau perjamuan malam terakhir. Nah, di dalam Paskah Yahudi, jadi Paskahnya itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Musa. Jadi setiap tahun mereka ini merayakan Paskah. Ya, minggu lalu saya sampaikan Simon orang Kirene datang dari Kirene menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sekaligus nanti 50 hari kemudian mereka merayakan hari Pentakosta. Nah,
Jadi di Paskah ini, kalau kita baca di kitab Keluaran pasal 12 diceritakan, di malam itu maka kumpullah satu keluarga ini, kumpul semua, dan kemudian mereka makan roti yang tidak beragi, makan daging anak domba, dan kemudian ada sayur pahit. Semua mengingat perjalanan mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir menuju ke Kanaan. Nah, kemudian Yesus membuat satu hal yang berbeda, sekalipun konteks Paskahnya sama. Dan Yesus katakan dalam Paskah Kristen kita memperingati pembebasan kita tidak lagi keluar dari Mesir, tapi pembebasan kita dari dosa. Ya, Yesus mati di kayu salib dan kematiannya itu, darahnya itu menyucikan kita. Dan kemudian dikatakan hari yang ketiga dia bangkit dan kebangkitannya itu memberikan kehidupan kepada kita. Nah saudara, jadi Paskah Kristen itu memperingati pengorbanan Yesus. Kalau orang Israel ada daging domba, kita tahu kita sudah oleh darah anak domba. Darah anak domba Allah kita ini dimerdekakan dari perbudakan dosa. Sehingga kita hidup dalam hidup yang baru. Kalau 1 Korintus 5 ayat 7 katakan seperti itu. Karena pengorbanan dari anak domba dan kita ini diselamatkan. Nah hari ini kita akan belajar tentang the power of his resurrection. Jadi kekuatan, kuasa dari kebangkitannya. Kuasa dari kebangkitannya. Kita lihat dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Karena Filipi 3 ayat 20. Oh, mungkin saya yang salah ya. Sebentar. Maaf. Itu Filipi 3 ayat 20 ya, Kevin? Sebentar. Mungkin saya salah ketik. Oke, sebentar. Nah, saudara, sebentar saudara, saya coba cek, mungkin saya yang salah ketik. Ayat 10, maaf. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus katakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Tuhan, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Jadi ternyata pada waktu Yesus bangkit daripada kematian ini ada satu kuasa yang menyertai dia. Nah, pada waktu dalam persiapan ini Bapak Ibu, nanti kita akan berdoa. Jadi secara khusus kemudian pada waktu itu saya persiapan dan kemudian dalam doa itu kemudian Tuhan katakan begini, nanti kamu doain mereka yang sakit. Jadi nanti selesai kita dengar firman, Bapak Ibu yang sakit percaya bahwa kuasa kebangkitannya itu adalah menyembuhkan kita. Ya. Nah, jadi dikatakan begini bahwa mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus itu ada satu kuasa. Nah, saya lanjutkan dari yang kemarin hari Jumat yang saya sampaikan bahwa tentang Simon Kirene, bagaimana kemudian dia menjadi orang percaya. Nah, kita coba lihat dasar Alkitabnya apa. Benar enggak dia ini jadi orang Kristen? Benar enggak dia ini jadi orang percaya? Ya. Nah, kita tahu latar belakangnya Simon bukan orang Kristen, bukan percaya Yesus. Dia datang ke Yerusalem dengan tujuan merayakan Paskah. Tapi dia dipaksa oleh tentara untuk memikul salib Yesus. Dari perjalanan ini sampai ke Bukit Golgota. Nah, saudara, dan kemudian kita melihat, jadi perjumpaan Simon orang Kirene dengan Yesus memberi dampak, membawa dampak dan pengaruh. Ya, perjumpaan Simon orang Kirene dengan Yesus membawa dampak dan pengaruh. Dampaknya adalah untuk merubah hidupnya.
Dia dulunya belum kenal Yesus, sekarang menjadi kenal Yesus. Kemudian dampaknya yang berikutnya bukan hanya dia, tapi keluarganya juga, merubah keluarganya. Dan yang terakhir merubah kotanya. Saudara, bagi kita semua, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, harusnya kuasa kebangkitan Yesus ini merubah hidup kita. Merubah hidup kita. Bahkan kehidupan kita yang berubah ini akan memberikan pengaruh, memberi dampak juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang yang ada jauh di sekitar kita ini. Ya, jadi saya katakan Simon, dia merubah hidupnya, merubah keluarganya, dan merubah kotanya. Ya, Kirene di daerah Libya Utara, di Libya, Afrika Utara, jaraknya berapa kemarin? 1.500 kilo. Jauh, itu kalau ditarik garis lurus. Kalau dia jalan kaki, butuh waktu berapa hari saya bilang? 40 sampai 50 hari. Ya, nah, gini, apa dasarnya sehingga kita yakin bahwa Simon ini jadi percaya Yesus? Ya, nah saya berharap beberapa ini kemudian kita akan coba lihat maknanya itu apa. Buat kita, aplikasinya apa nih dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jadi yang pertama saya lihat nih, apa dasarnya bahwa Simon Kirene menjadi orang percaya kepada Yesus? Yang pertama, di dalam Lukas pasal 24 ayat 18. Lukas 24 ayat 18. Ini waktu itu kan ada 2 orang murid. Jadi gini Bapak Ibu, Yesus punya 12 murid. Kemudian selain 12 murid ini, Yesus juga punya 70 murid. Ya, jadi bukan hanya 12 itu rasul, disebut rasul. Tapi selain yang 12 ini dia punya 70 murid lagi. Nah, salah satu di antara 70 murid itu adalah Lukas, ya, Markus, ya. Nah, dikatakan setelah Yesus disalib dan kemudian dia mati dikuburkan, terjadi kegemparan di Yerusalem. Bahkan bukan hanya itu, dikatakan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itu bikin kegemparan yang lebih hebat lagi. Kalau bahasa sekarang, berita tentang Yesus mulai dari penyiksaan, pikul salib, di Golgota, kemudian sampai mati dan bangkit, itu jadi viral di Yerusalem dan sekitarnya. Ya, ini waktu itu 2 orang murid, Kleopas dan satunya itu bernama Lukas. Karena Lukas ini dia yang tuliskan, tentu dia tidak bisa sebut dirinya. Ya. Nah, mereka berkata begini, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Waktu itu kan Yesus tiba-tiba muncul dan mereka ngomong, apa yang kamu perbincangkan ini? Nah, ini Kleopas jawab gini, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Artinya, bukan penduduk asli Yerusalem. Orang-orang ingat yang saya sampaikan tadi, pada musim perayaan Paskah maka orang Israel diaspora, orang Israel tapi dia kelahiran di mana-mana, datang ke Yerusalem untuk beribadah. Mereka punya sinagoge di kota-kota mereka, tapi namanya tempat ibadah itu hanya di Yerusalem. Ya, nah, jadi dikatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Memangnya kamu tidak dengar? Memangnya kamu tidak punya handphone sehingga kamu tidak tahu nih viral nih. Ini lagi viral nih. Ya, orang semua tahu. Jangankan penduduk Yerusalem, orang asing aja tahu bahwa ada sesuatu berita kegemparan. Cerita tentang apa? Nah, kalau selanjutnya dibilang, ini tentang Yesus. Kami mengharapkan dia akan jadi pembebas bagi kami, tapi ternyata dia mati. Bahkan mengagetkan kami, pada hari yang ketiga ada murid-murid yang seorang wanita dari salah satu di antara murid-murid itu ngomong gini, guru kita tidak ada lagi dikubur. Kagetlah, barulah kemudian Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang dari antara murid. Selain itu kepada 2 orang ini juga. Nah, jadi Bapak Ibu, berita tentang Yesus itu diketahui oleh semua orang di Yerusalem. Artinya apa? Simon Kirene dengar enggak berita ini?
Pasti dia tahu. Kenapa? Dia yang pikul salib. Dia yang ngantar salib itu sampai di Golgota. Dan kemudian tiba-tiba terjadi kegemparan, Yesus kuburnya kosong. Dan ini bikin kehebohan orang. Dan dikatakan bahwa mayatnya tidak ada lagi. Dan ini jadi kegemparan. Adakah Simon Kirene, kalau berdasarkan ayat yang kita baca tadi, Simon Kirene pasti dengarkan berita itu. Ya, oke, lanjut. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka diberikan bahasa yang baru, bahasa Roh. Sedikit saya jelaskan dalam bahasa Yunani, bahasa Roh ini diberikan dua bahasa. Yang pertama glossolalia, yang kedua xenolalia. Nah, glossolalia ini mereka berkata-kata dengan bahasa yang memang mereka tidak tahu, berglossolalia, ya. Dan kemudian kalau xenolalia itu mereka sedang berkata-kata dengan satu bahasa yang dia tidak mengerti, tapi orang lain ngerti. Itu namanya xenolalia, ya. Oke. Di sini saja dulu penjelasannya. Nah, kemudian ayat yang ke-8 sampai 10, Kisah Rasul 2. Nih kan orang-orang kaget nih, karena mereka masing-masing sedang berbahasa roh yang murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus tadi. Tiba-tiba orang lain dengar, ya orang lain dengar. Apa yang mereka bilang? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Di antaranya mereka tahu ini banyak orang Galilea. Ada memang murid-murid yang lain, tetapi dikatakan yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan apa? Kirene. Jadi di Kirene itu, di Afrika itu, mereka punya bahasa sendiri. Sementara murid-murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini berkata-kata, dia orang Galilea, tapi dia berkata-kata dengan bahasa Arab, dia berkata dengan bahasa, salah satunya dengan bahasa Kirene. Jadi dia ngomong tentang apa? Tentang perbuatan Tuhan. Dia mungkin berkata, Tuhan yang melakukan ini. Tapi dia pakai bahasa, kalau saya enggak tahu bahasa Nias. Tiba-tiba saya ngomong bahasa Nias. Saya ngerti enggak artinya? Enggak, bukan bahasa saya. Tapi Bapak Ibu yang tahu bahasa Nias ngomong, Bapak itu sedang ngomong ini nih. Gitu ya. Tiba-tiba saya ngomong dengan bahasa Batak. Atau bahasa Jepang. Atau bahasa apa saja. Saya enggak ngerti. Tapi orang yang mendengar ngerti. Nah, itu namanya xenolalia. Murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa roh, sedang sebagian berglossolalia, sebagian berxenolalia, mereka ngomong tentang perbuatan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan lakukan, dan mereka menyampaikan itu. Orang-orang Kirene, dia dengar. Kita tahu dia ini tidak bisa bahasa itu. Kok dia bisa bahasa ini? Kok bisa dia, kan macam-macam bahasanya. Ada Partia, ada Elam, ada Mesopotamia, ada Pontus, ada Asia, dan begitu banyak. Dan mereka dengar. Nah, salah satunya bahasa apa? Kirene. Ya, oke. Kemudian pasal 2 ayat 41. Setelah peristiwa itu kemudian Petrus dia khotbah. Kalau khotbahnya kira-kira 15 menit. Kalau kita urutkan apa yang dia sampaikan, 15 menit selesai. Tapi kemudian dia katakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu
memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000. Jumlah kita ini tidak sampai 100 mungkin ya. Berarti kalau 3.000, banyak sekali saudara. Di lapangan mesti buat. Ya, 3.000 orang. Siapa yang 3.000 orang ini? Nah, ini kan sekarang nih, kira-kira menurut analisa Bapak Ibu, yang 3.000 orang ini termasuk enggak Simon Kirene? Bisa ya, bisa tidak. Oke ya? Oke, tapi kita lihat kan lagi berikutnya. Yang pasti gini, dia sudah dengarkan firman. Dia pikul salib, dan kemudian dia bawa salib itu sampai di Golgota, dan kemudian dia dengarkan berita. Yesus sudah tidak ada lagi di kuburnya, mayatnya sudah tidak ada. Dan orang lain bercerita, yang si A bilang dia mayatnya tidak ada, karena begini, karena dia bangkit, karena dia begini, banyak cerita. Dan kemudian muncul urutannya lagi ya, dan kemudian Petrus dia dengar, kok orang ini bisa ngomong bahasa Kirene. Dan dia cerita ini. Kita belum tahu nih Simon Kirene ini ada enggak di situ. Ya. Tapi kita berandai-andai saja dia dengar di sana. Ya. Dan kemudian beri diri dibaptis 3.000. Apakah Simon Kirene termasuk di antara yang 3.000? Kita juga enggak tahu. Tapi kita lihat berikutnya. Ya. Dan kemudian terbentuklah jemaat di Kirene. Ya. Setelah berapa waktu kemudian, peristiwa ini sudah berlanjut, terjadi penganiayaan. Nah saudara, dan kemudian kita lihat gini. Markus menuliskan, ini Injil pertama. Markus dia tuliskan Injil. Dia bercerita tentang peristiwa yang dia lihat. Dia alami. Ya, kenapa? Karena rumah ibunya Markus dipakai untuk 120 orang murid itu, di mana Yesus mengadakan waktu itu lawatan Roh Kudus terjadi. Nah, bahkan perjamuan malam itu Yesus bilang gini, nanti di sana. Nah, saudara, Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oke, berarti Simon punya anak namanya siapa? Alexander dan Rufus. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat kira-kira dia anaknya bagaimana nih? Kita lihat Roma 16 ayat 13. Salam, ini Paulus katakan. Dia kirim surat ini setelah sekian tahun kemudian. Dia bilang ini, Paulus katakan, salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan, dan salam kepada ibunya. Ibunya Rufus ini berarti apanya Simon? Istrinya Simon, orang Kirene ya kan? Karena Simon punya anak namanya Alexander dan Rufus. Ibunya Rufus berarti istrinya Simon ya. Nah, jadi dikatakan salam kepada ibunya Rufus dan Alexander yang bagi Paulus katakan dia juga ibuku. Punya kedekatan hubungan kerohanian. Dan dia mengerti, lihat, jadi gini saudaraku, istri Simon sudah jadi percaya. Alexander dan Rufus sudah jadi orang percaya. Markus, surat itu dia tujukan bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi dia menceritakan, kenapa dia sebutkan Simon, ayah dari Alexander dan Rufus. Kira-kira gini, siapa sini bapak dan anak? Misalnya, Bu Esther aja ya, Bu Esther aja yang. Siapa itu? Esther. Esther yang mana? Nah, kan gitu kan. Oh, anak tante gue. Gitu. Gitu kan. Anak oma maksudnya kan. Kenapa? Karena yang lebih terkenal. Ini makanya disebutkan. Oh, Simon orang Kirene. Ini loh anaknya Alexander dan Rufus. Kenapa? Karena anaknya ini lebih dikenal di Roma. Berarti mereka ini si Alexander dan Rufus ini sudah ada di kota Roma. Nah, bisa paham sampai di sini? Nah, oke. Saya lanjut dulu. Saudara, kemudian kita lihat di Kisah Rasul 13 ayat 1. Nanti kita akan
Saya coba dulu sampaikan ini supaya kita ngerti. Oh ternyata memang benar dia jadi orang percaya. Kisah Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Nanti dalam bahasa Indonesia sehari-hari tolong kepin. Di dalam jemaat di Antioquia, ini bahasa Indonesia sehari-hari ya, yang tadi dalam terjemahan baru. Di dalam jemaat di Antioquia ada nabi-nabi dan guru-guru yaitu Barnabas, Simeon yang dijuluki siapa? Si hitam. Lukius dari Kirene. Kira-kira nih, kalau Bapak Ibu bacanya, Simeon itu sama dengan Simon. Orang menyebutkan Simon, Simeon itu arti yang sama. Ya, arti yang sama. Jadi coba pelan-pelan. Simeon yang dijuluki si hitam, yang tadi dibilang Niger, dari kata Niger itulah muncul bangsa Nigeria. Ya, Afrika, hitam-hitam semua kan. Nah, kan ingat Simon Kirene ada di daerah Afrika. Ya, bisa jadi dia orang Yahudi tapi kelahiran di sana. Nah, saudara, jadi gini, Simeon yang dijuluki si hitam atau Simon tadi orang Niger, ya, Lukius dari Kirene, berarti Simeon ini dari mana? Coba lihat baca ini ya. Simeon yang dijuluki si hitam, Lukius, Lukius dari Kirene, artinya Simeon juga dari Kirene. Atau dia Simon dari Kirene. Nanti ya, di mana? Karena ada kemungkinan waktu itu berarti si Simon ini sudah pindah ke Antioquia. Dari Kirene dia pindah ke Antioquia. Ya, dan di sana dikatakan dia punya jawatan kenabian. Nabi namanya kalau Simon yang dijuluki si hitam. Simon sudah jadi orang percaya. Bahkan istri dan anak-anaknya jadi orang percaya. Dan dia diberi Tuhan karunia sebagai karunia kenabian. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sudah bisa paham ya? Nah, kemudian gini, Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 21. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun, murid-murid itu memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Oke, lihat selanjutnya. Akan tetapi di antara mereka itu ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada bukan hanya Yahudi, tapi dia berkata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ternyata orang Kirene ini, kalau kita kaitkan tadi dengan karunia kenabian, saudaraku, seorang nabi dengan jawatan nabi itu orang yang paling radikal. Tidak ada takutnya. Itu orang jawatan nabi itu tidak ada, urat takutnya itu udah putus. Tidak ada takutnya. Bahkan dengan pembesar pun kalau dia dapatkan pesan dari Tuhan, dia akan ngomong. Tidak peduli dia harus dihukum mati, dia tidak masalah. Saya bilang urat takutnya sudah tidak ada. Ini nabi. Itu kalau jawatan nabi. Kalau jawatan gembala masih banyak pertimbangan, saudara. Nanti jemaatnya pergi. Jadi nanti tersinggung. Kalau nabi tidak, saudara. Tidak ada. Ya, ini jabatan nabi. Berarti saudara sudah mulai menemukan benang merahnya? Ternyata Simon Kirene, gara-gara dia pikul salib Yesus, dipaksa oleh tentara Romawi. Tapi peristiwa itu jadi sesuatu yang jadi titik balik dari kehidupannya, merubah hidupnya.
Dia perubahan hidupnya, keluarganya pun dirubah. Perubahan hidup dari keluarganya, dia, istri dan anak-anak, dan kemudian ternyata di Kirene itu terbentuk jemaat. Kenapa? Karena memang selain Simon dan ada banyak lagi orang-orangnya. Tapi Simon disebutkan jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku, ini cuma catatan dari seorang yang bernama Polikarpus. Siapa Polikarpus? Polikarpus ini murid langsung dari Rasul Yohanes, murid Yesus. Jadi dia ini generasi di bawah Yesus punya murid Yohanes, Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Dalam catatannya Polikarpus, memang itu tercatat di sejarah gereja, dia catat gini, bahwa akhirnya Simon orang Kirene dia pergi ke Mesir dan dia memberitakan Injil di sana dan martirir. Mati dia di sana karena memberitakan Injil. Setia dia sampai akhir. Kematian dan kebangkitan Yesus harusnya membawa perubahan dalam kehidupan. Kira-kira buat kita sekarang yang hidup di zaman sekarang, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tahu Yesus mati di kayu salib dan dia mati untuk kita. Dan dia juga bangkit untuk kita. Kira-kira bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah dia itu membawa satu perubahan dalam kehidupan kita? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah membawa hidup yang baru. Kematian dan kebangkitan Yesus itu harusnya membawa perubahan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah mengalami pembaharuan, sudah mengalami perubahan atau tidak? Itu sekarang lihat. Saudaraku, kita boleh cek dalam kehidupan kita. Kira-kira bagaimana nih? Aku sudah ada pembaharuan enggak dalam hidupku? Dari awal aku percaya kepada Yesus sampai sekian tahun aku sudah menjalani ini. Kira-kira aku nih bertumbuh enggak ya? Ada fase-fase memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bahas secara detail, tapi fasenya samalah seperti anak-anak bayi. Bayi anak-anak itu kan dia fase dia bergantung kepada orang tuanya. Betul ya? Betul ya? Ada bayi yang cari, dia kerja sendiri, dia makan, beli makan sendiri. Nggak ada kan? Pasti dia bergantung dari orang tuanya. Sampai di usia-usia tertentu, 10 tahun, mungkin 11 tahun pun kalau disuruh kerja, kita kena hukum sama pemerintah kan. Mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Saudara, ada fase di mana fase anak-anak ini fase bergantung kepada orang tuanya. Dalam banyak hal. Tapi ada nanti dalam fase dari kehidupannya, sebagian dia sudah tidak lagi bergantung. Ya, mungkin di usia tertentu tidak perlu lagi tiap hari dibilang, gosok gigi, mandi. Ya kan? Sama seperti gini, misalnya, Delti sudah mandi belum? Tidak perlu ditanya kan? Kira-kira ada enggak orang tua anaknya sudah umur 17, sudah mandi belum? Ada yang masih tanya gitu? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah masuk, hilang dari fase ketergantungan. Ya, masuk dalam fase yang berikutnya, dia bisa mandiri. Ini harusnya begitu perjalanan kita, kira-kira begitu ya. Harus masuk di mana fase kita mandiri. Jadi enggak perlu lagi, sudah doa belum? Sudah beribadah belum? Sudah kasih persembahan belum? Sudah ini belum? Tidak perlu diingatkan. Kita harus masuk dalam fase mandiri. Aku datang ibadah, aku harus membawa persembahan. Tidak perlu diingatkan. Kenapa? Itu fase kita sudah mandiri. Mungkin di fase ini kita masih ketergantungan. Kira-kira kalau ini sudah baca Alkitab belum? Nah ya kan, kalau kita belum mandiri berarti kita ditanya-tanya terus. Kenapa? Karena kita tergantung khotbah hari Minggu. Kalau pendeta tidak khotbah hari Minggu, kita tidak makan. Ini namanya kita masih di fase ketergantungan. Jadi artinya Bapak Ibu setiap hari harus makan sendiri. Makan apa? Ya makan nasi betul, tapi kita harus makan makanan rohani sendiri. Ya,
Bapak Ibu kalau belum tergabung di grup jemaat nanti ngomong sama saya. Tiap hari kan saya kirim renungan. Ya, tiap pagi saya kirim renungan. Minimum baca sudah. Untuk makan rohani kita. Saya kirim dengan Bapak Ibu, saya juga baca. Ya, bukan berarti kirim aja terserah. Enggak, saya baca. Kenapa? Karena saya juga perlu makan. Saya harus ingat dalam diri saya harus masuk di fase mandiri. Saya tidak boleh bergantung. Tapi kita tidak boleh hanya berhenti di sini. Masuk dalam fase berikutnya, yaitu fase di mana kita jadi orang tua. Harus bisa berbagi dengan yang lain. Betul ya? Kalau kita masih mandiri sendiri aja, egois kita. Tapi orang tua, kalau ada makanan 1, anaknya 3, kira-kira siapa yang lebih dulu dia kasih? Bapak dulu, karena bapak yang kerja. Kira-kira begitu? Kita salibkan dia kalau ada yang begitu. Nggak ada. Pasti orang tua akan rela, ya sudahlah anak aja dulu. Kenapa? Karena dia sudah masuk lewat dari fase mandiri itu. Fase dia berbagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kematian dan kebangkitan hidup dari Yesus ini harusnya membuat perubahan dalam kehidupan kita. Harus ada satu pembaharuan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Oke, saya akan coba cerita satu peristiwa. Satu ini sebetulnya kejadian sebenarnya. Kita belajar ya. Dari seorang yang bernama Edward O. Hare. Dia ini di Amerika, dia lebih kenal dengan namanya Easy Eddie. Seorang pengacara handal, pengacara ulung. Hebat dia. Dia mengerti tentang hukum dan dia pintar ngomong, bicaranya bagus. Dan dia ini di tahun 1920 sampai 1930. Dan akhirnya gembong mafia. Kalau Bapak Ibu yang suka nonton film action itu namanya Al Capone gitu, ya. Al Capone, gembong mafia terkenal di tahun 20-an, 30-an, 40 itu di Amerika. Dia menguasai perdagangan obat bius, alkohol, semua dia kuasai. Ya, dan dia gembong mafia terkenal di zaman itu. Nah, mereka pakai Easy Eddie ini. Easy Eddie karena apa? Karena dia setiap kali dia yang jadi pengacara, dia hampir semua dia menangkan perkara itu. Dipakai dia dan dia punya koneksi banyak dan dia punya cara yang banyak dan akhirnya setiap kali ketangkap sama polisi bebas. Masuk pengadilan bebas. Dia punya cara. Jadi tidak ada yang ketangkap. Sampai satu titik kemudian dari hidupnya. Karena dia bisa memenangkan banyak perkara itu, jadi dari mafia-mafia itu kasih dia duit banyak sekali. Dia punya pesawat jet pribadi. Dia punya properti, punya rumah ada di mana-mana di New York, di Amerika. Dan dia punya uang yang sangat banyak. Tapi sampai di satu titik, dia berpikir gini, kalau aku terus begini, nanti anakku ini, dia punya anak-anakku ini, kalau suatu saat aku mati, anak-anakku ini akan mengenang aku ini sebagai apa? Dan ini jadi bahan pemikiran buat dia. Sampai kemudian di satu titik dia bilang gini, aku harus berhenti melakukan ini. Kenapa? Karena dia bilang begini, buat mafia itu, kalau ada orang yang toko kecil-kecil yang mengganggu, yang jual minuman lebih murah, dia bilang kamu tutup. Nggak mau tutup, dar mati. Takut dihukum? Enggak. Karena dia punya Easy Eddie tadi yang akan menolong dia di pengadilan. Jadi tidak ada takutnya. Nah, kemudian ada orang-orang yang dia harus, kamu tokomu kasih ke ini karena tempatnya strategis. Enggak mau, nanti dibom. Dan dibom sungguhan. Menghancurkan hidup banyak orang. Dan namanya jual narkoba, pasti akan merusak hidup banyak orang di Amerika. Dia sampai di titik itu kemudian dia bilang gini, oke, aku berhenti menjadi pengacara bagi mafia itu. Dan kemudian dia mulai berbalik dan dia justru jadi informan bagi FBI dan polisi.
Dia beberkan semua, dan dari itu kemudian banyaklah mafia-mafia itu yang ketangkap. Dia tahu risikonya. Suatu saat dia akan bisa dibunuh oleh para mafia itu. Tapi dia bilang gini, aku harus meninggalkan good name, nama yang baik untuk anakku, untuk anak-anakku. Aku harus jadi teladan buat mereka. Supaya kalau aku tak ada lagi di bumi ini, anak-anakku akan mengenang aku sebagai orang yang baik. Bukan sebagai orang yang jahat. Dan betul, tidak lama kemudian, tidak diceritakan memang berapa lama, tapi dalam waktu, dia lagi naik mobil, dan kemudian tiba-tiba ada mobil berhenti di sampingnya, turun beberapa orang. Di jalanan itu dia mati, tubuhnya dipenuhi dengan peluru. Dia mati. Oke, kita tinggalkan isi Edi, kita coba beralih ke bawah. Tapi komitmennya dia, aku harus meninggalkan nama yang baik untuk anak-anakku. Aku harus jadi teladan untuk anak-anakku. Dalam satu peristiwa, di Perang Dunia Kedua, pada waktu itu Amerika sedang berlawanan dengan Jepang. Satu kapal induk, kapal perang dari Amerika namanya Lexington, waktu itu mengirim pesawat tempur untuk mengintai dan untuk melihat satu daerah. Nah, beberapa pesawat tempur itu sudah naik ke atas, tiba-tiba satu orang dari ini bilang gini, "Komandan, BBM-ku ini belum diisi full." Jadi ada kru yang di kapal itu lupa ngisi BBM di kapal ini. Dan kemudian komandan perintah, "Oke, kalau kamu lanjutkan ke sana, kamu tidak bisa pulang. Habis BBM-mu di jalan. Kamu balik ke kapal. Kapal perangnya, kapal Lexington." Dia balik. Begitu dia berputar balik, tidak lama kemudian dia lihat ada pesawat Jepang, 9 pesawat Jepang sedang menuju ke kapal perang mereka. Dan mereka tidak ada, dia sudah info ke komandan yang ada di kapal, komandan juga tidak ada berita apa-apa bahwa dia akan diserang. Dan kemudian di tengah keadaan yang begitu, dia tiba-tiba, kemudian dia mulai tembaki pelurunya, dan rontoklah 2 pesawat tempur Jepang. Dia kehabisan peluru. Dia sudah mulai kehabisan peluru, dan kemudian dia bermanuver dengan pesawatnya dia ini, kemudian dia lakukan itu, dia tabrakkan ke pesawat Jepang itu, dan singkatnya 2 pesawat juga rontok. Tinggal 5 pesawat Jepang. Dan dia sudah ditembaki sama peluru, dan pesawatnya sudah compang-camping. Karena pesawatnya dia yang dia hantamkan ke pesawat Jepang itu. Nah saudara, jadi dia, dan karena peristiwanya itu tidak jauh dari kapal Lexington itu, dan mereka lihat apa yang dilakukan oleh pilot Amerika ini. Akhirnya yang 5 ini pikir nih, kita melawan orang gila ini susah. Baliklah yang pesawat Jepang yang 5 itu. Dan kemudian pesawat yang 1 ini dengan compang-camping dia mendarat lagi di kapal Lexington. Dan orang ini diberi penghargaan tertinggi dalam ini sebagai orang yang mengorbankan nyawanya untuk keselamatan negara. Dia mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah. Orang ini bernama Butz O'Hare. Siapa dia? Dia adalah anak dari Edward O'Hare, anak dari isi Edi. Seorang yang pernah mengorbankan dirinya supaya dia jadi teladan untuk anak-anaknya. Dia lupakan hidupnya, dia lupakan kemewahan yang dia terima, dan dia punya tujuan, aku mau jadi teladan untuk anak-anakku. Dan kemudian O'Hare akhirnya diberi, kalau Bapak Ibu pergi ke Chicago itu sedikit ke Baso itu loh saudara ya, sebelah. Maksudnya di Amerika, maka saudara akan menemukan ada bandara dari Butz O'Hare, namanya dipakai. Kenapa si Butz ini bisa lakukan ini? Karena dia punya teladan dari satu orang bapak yang melakukan itu. Yesus sudah memberikan contoh
memberikan teladan kepada kita. Dan engkau para orang tua, apa legacy, apa warisan, apa teladan yang kau berikan kepada anak-anakmu? Kalau suatu saat engkau tinggalkan bumi ini, anak-anakmu berkata apa tentang dirimu? Adakah dia berkata, aku punya papa, aku punya mama, orang yang cinta Tuhan. Aku punya papa, aku punya mama, orang yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya benar, yang rela berkorban untuk kami anak-anaknya. Adakah contoh dan teladan yang diberikan oleh orang tua? Kalau Yesus sudah memberikan contoh kepada kita, mari kita sebagai orang tua, kita harus wajib juga berikan teladan buat anak-anak kita. Kalau contoh ECAD ini sudah berikan contoh dan dia rela korbankan hidupnya. Tapi sekian puluh tahun kemudian, anaknya juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dilihat contoh dan teladan. Jangan berani berbuat dosa kalau memang kau tahu itu dosa. Kenapa? Karena akibatnya terlalu berat. Ada anak-anakmu yang mungkin tidak bisa melihat, tapi secara roh dia akan bisa melakukan apa yang kau lakukan. Satu contoh peristiwa. Seorang hamba Tuhan. Dia bercerita tentang hidup kudus, hidup benar. Dia bercerita kepada jemaat untuk hidup kudus dan hidup benar. Suatu kali, anaknya duduk di meja. Ini cerita di Amerika ya. Kan kita juga tidak kenal orangnya. Dia duduk bermain-main di meja kerja bapaknya. Dan kemudian hari itu bapaknya lupa kunci laci meja kerjanya. Dan kemudian dia buka. Wow, dia kaget. Ternyata bapaknya koleksi video-video porno di dalam laci meja kerjanya. Dan sejak hari itu, dia berkata begini, Bapak orang yang munafik. Bapak cerita tentang kekudusan kepada anak-anak, kepada jemaat. Tapi Bapak tidak lakukan. Dan itu melukai hatinya. Sejak hari itu, dia berontak kepada bapaknya. Saudaraku, dan tidak dia pernah selesaikan. Beberapa puluh tahun kemudian, si anak ini, dia sudah tinggalkan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Di Amerika, dia jadi orang pengedar video porno kedua terbesar di Amerika. Dia hakimi bapaknya, bapak hidup munafik, bapak begini, dan dia tidak pernah selesaikan. Dan akhirnya dia melakukan dosa yang sama. Kalau bapaknya nonton video porno, dia mengedarkan, membuat dan mengedarkan video porno. Dosanya lebih besar dan lebih berat. Bapak Ibu, Paskah mengingatkan kepada kita bahwa Yesus sudah mati dan dia bangkit untuk kita. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Supaya hidup kita ini menjadi teladan bagi orang lain. Apa yang Allah inginkan dari kehidupan kita? Dalam fase hidup kita, jangan hidup terus dalam fase ketergantungan. Kita harus mandiri, tapi kita juga tidak bisa hanya diam di mandiri. Kita juga mesti belajar berbagi kepada yang lain. Kenapa? Karena kita tidak hidup untuk diri sendiri. Belajar bahwa orang di sekitar kita banyak butuh keselamatan. Orang di sekitar kita banyak butuh perhatian kita. Orang di sekitar kita banyak butuh hal-hal yang baik dari kehidupan kita. Jangan simpan untuk diri sendiri. Belajar bagi. Dengan itu kita terus menjaga diri kita. Bahwa kita harus jadi teladan. Teladan bagi orang lain. Bagi keluarga kita sendiri. Bagi lingkungan kita. Seperti Simon Kirene. Dia jadi teladan. Dan kemudian istri dan anak-anaknya menjadi percaya. Dan kemudian orang di kotanya juga banyak yang menjadi percaya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan hari ini, piala ini boleh menjadi pengingat buat kita. Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus harus membawa perubahan dalam kehidupan. Jadilah teladan bagi orang lain. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita semua sudah dengarkan firman. Simon orang Kirene, hidupnya berubah. Meskipun dulunya dia hanya dipaksa oleh tentara. Tapi perjumpaannya dengan Yesus membawa perubahan dalam hidupnya. Bahkan dia memberikan dampak dan pengaruh juga kepada keluarganya. Dan bukan hanya itu saja, terbentuklah jemaat di Kirene. Dan kemudian Alexander dan Rufus, anak daripada Simon, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di kota Roma. Bahkan ibunya, istri dari Simon, adalah wanita yang sangat rohani. Sehingga Paulus katakan, itu juga jadi ibuku. Karena dia melihat ada sesuatu perubahan dalam hidup dari istri Simon. Dan itu diawali dari Simon yang mengalami pembaharuan. Kenapa dia mengalami pembaharuan? Dia berjumpa dengan Yesus. Kita adalah orang percaya yang kita sudah berkata, aku sudah bertemu dengan Yesus, aku sudah berjumpa dengan Yesus. Tapi hari ini, sudahkah perjumpaan kita dengan Yesus membuat hidup kita berubah? Sudahkah perjumpaan kita dengan Yesus memberi dampak untuk dirimu? Hari ini datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan Engkau mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari Bapak Ibu, sementara kita nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu yang mengalami sakit secara fisik, firman Tuhan katakan oleh karena bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Untuk engkau yang sakit, sementara engkau nyanyikan pujian ini, pegang bagian di mana yang tubuhmu sedang sakit.
Ada kuasa kebangkitannya yang bisa menyembuhkan kita. Percaya engkau yang sakit, engkau percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, ada kuasa kebangkitannya, kuasa yang bisa menyembuhkan semua sakitmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau yang tumpangkan tangan-Mu atas semua mereka yang sedang sakit Tuhan. Seperti yang Kau katakan kepada hamba bahwa yang sakit akan disembuhkan. Dan saat ini Engkau percaya bahwa kuasa kebangkitannya sudah menyembuhkan engkau, sudah menyembuhkan engkau, memulihkan keadaanmu. Dialah masih kita kadalah masuk kata-kata. Semua yang sakit engkau disembuhkan, kesehatanmu dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Salib-Mu memberitahu kepada kami bahwa hidup kami harus mengalami pembaharuan, harus ada perubahan dalam kehidupan kami. Dan kami adalah orang-orang yang harus memberi teladan kepada orang lain. Hamba berdoa dan memberkati keluarga demi keluarga. Mari engkau suami istri, engkau yang bersebelahan, kalau ada anak-anakmu di sekitarmu, mari orang tua pegangan tangan. Suami istri pegangan tangan. Mari kita melepaskan juga berkat untuk orang tua kita.
Buat anak-anak, mungkin orang tuamu tidak bersama dengan kau hari ini, yang kau lepaskan berkat juga untuk bila berkat pasca kuasa kebangkitan ini bukan hanya memulihkan fisik, tapi juga memulihkan mungkin ada pikiran, perasaan yang terluka. Hari ini biarlah pemulihan itu terjadi. Dan hamba berdoa dan memberkati keluarga demi keluarga Tuhan. Suami, istri, orang tua, mereka boleh jadi teladan bagi anak-anak mereka. Dan keluarga demi keluarga Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Usaha, pekerjaan, Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan hari-hari ini, hamba berdoa Tuhan Engkau buka jalan Tuhan. Berikan pekerjaan yang tepat dan sesuai Tuhan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengambil roti dan anggur di tangan kita. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang ada di tangan kita sekarang. Biarlah firman ini boleh berbicara kepada kita, meneguhkan kita, menghibur kita. Bahkan kalaupun dia menegur kita, semua hanya untuk kebaikan bagimu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur di tangan kami ini. Kuduskan Tuhan dan berkati Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat Tuhan peristiwa di mana Engkau sudah mati dan Engkau bangkit lagi bagi kami. Tubuh dan darah-Mu, tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah untuk penebusan dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita. Angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan, bahwa
bahwa Engkau yang memberkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau yang membuat mereka berhasil dan beruntung dalam semua yang mereka kerjakan. Berkati anak-anak yang balita, anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah. Tuhan berkati mereka dengan semua berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Engkau yang membuat kami dan berhasil dan beruntung dalam semua yang kami kerjakan. Karena tangan-Mu yang kuat yang menopang hidup kami. Karena kuasa kebangkitan-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Kuasa kebangkitan yang membuat mujizat demi mujizat itu terjadi untuk kami. Kuasa kebangkitan yang memampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuasa kebangkitan yang bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya. Kasih Tuhan. Engkau para orang tua, bukankah kuasa kebangkitannya itu yang menopang engkau, yang memampukan engkau jadi teladan bagi anak-anak-Mu? Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan abaikan keintiman dengan Tuhan. Engkau perlu terus bina setiap hari. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan, katakan, mujizat-Mu di hidupku. Engkau terima mujizat itu di hidupmu. Engkau terima mujizat itu di keluargamu, di pekerjaanmu, di usahamu. Engkau terima mujizat itu. Amin. Amin. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan
berkat Paskah ini kami boleh terima dan kami akan bawa dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan Allah itu ada bersama-sama dengan kami. Kami akan ingat terus ini Tuhan, bahwa kuasa kebangkitan-Mu ada di dalam kami. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita akan dengarkan suara gembala untuk minggu ini. Selamat Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Salah satu hal yang paling dianggap luar biasa dan kontroversial adalah berita tentang kebangkitan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 menjelaskan dengan jelas. Ada orang yang mengatakan, tak mungkin ada kebangkitan orang mati. Itu membuktikan our God is a living God. Kita lihat bagaimana Yesus bangkit sebagai manusia. He's God man. Dan dia dibangkitkan karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya, dia dibangkitkan oleh Sang Bapa. Bukti apa yang dia katakan itu semuanya benar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, percumalah seluruh kepercayaan kita. Karena itu saya memberikan kita selamat, karena di bangsa Indonesia menulis hari ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya, bukan lagi Paskah. Paskah sebetulnya itu dari kata Pesah. Dan itu bukan perayaan yang hari ini, tapi waktu dia disalibkan sebagai domba Paskah. Karena itu saudara yang kasih, jangan lagi yang berkata Happy Easter. Ya, jangan lagi berkata Happy Easter, jangan lagi ngajak anak-anak cari telur, kelinci yang tidak ada hubungannya. Beritakan yang benar, yaitu Yesus Kristus sesungguhnya bangkit dari antara orang mati. Perayaan ini sebetulnya adalah tanggal 17 bulan Nisan. Kita tahu bahwa pada saat itu sejak abad keempat kita dipisahkan daripada perayaan-perayaan Yahudi Israel. Tetapi kita harus mengerti apa yang dikatakan firman Allah, bahwa sesungguhnya dia betul-betul mati, benar-benar dikuburkan, benar-benar bangkit, dan benar-benar naik ke sorga, dilihat oleh 500 pasang mata. 1 Korintus 15 menjelaskan, kalau kita tidak percaya adanya kebangkitan, berarti kita belum mengalaminya. Karena kuasa kebangkitan itu seperti tema kita hari ini, yaitu the power of His resurrection. Adam yang pertama mati, tetapi Adam yang kedua, maksudnya Yesus Kristus, berasal dari sorga. Puji namanya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari bersuka cita, bersukaria, karena kalaupun kita mengalami kematian tubuh ini, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Seperti Yesus yang tidak bisa rusak, tidak bisa mati, dan tidak lagi, saudaraku, yang terbatas ruang dan waktu. Indah sekali, luar biasa. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Kita harus mengalami kematian untuk mengalami kebangkitan. Tapi ada juga, kalau Yesus datang kembali dan kita yang masih hidup, kita akan sekejap diubahkan. Saya memang mempersiapkan juga, tentu saja ada makam yang harus disiapkan. Tetapi saya harapkan saya tidak usah pakai itu. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang di tengah-tengah kita. Jadi jangan sekali-kali percaya hoax yang mengatakan tidak mungkin ada kebangkitan orang mati. Kalau kita dalam hidup ini saja yang sementara ini berharap pada Kristus, firman Allah mengatakan kita adalah orang yang paling malang dari semua manusia. Bayangkan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh macam-macam. Saudaraku mengikuti perintah Tuhan, tapi tidak ada kebangkitan orang mati. Itu sesuatu yang sia-sia, saudara. Karena itu saya menyampaikan sekali lagi, selamat Hari Raya Kebangkitan. Dan Roh Allah yang di dalam kita, yang juga dalam Kristus, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana oleh rohnya, roh kebangkitan itu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apakah semua Bapak Ibu Saudara merasa diberkati pada pagi hari ini? Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Karya terbesar
Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya bahwa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan daripada Kristus ada di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Beni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami, meneguhkan kami, dan memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati beliau lebih lagi Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami ada di pusat saat ini. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Bapak Roni Daus Simeon Tuhan beserta keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di Raya Sumatera Barat ini Tuhan, baik itu Bapak Pendeta Yohanes Beni dan Bu Esther beserta keluarga. Kami serahkan gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna bagi gembala kami ada di tempat ini. Begitu juga dengan gembala-gembala yang ada di cabang Tuhan Yesus, baik ada di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pangkalan dan juga dari Kepulauan Mentawai. Kami serahkan jemaat Tuhan dan gembala-gembala yang ada di sana Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan segala kelimpahan. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini buat pemerintahan kami yang ada. Kami bersyukur kami boleh ada di Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berikan damai dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami yang tertinggi maupun terendah sekalipun, baik sipil maupun militer. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjalani roda pemerintahan ini dengan jujur, adil di hadapan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Berkati Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami, Kota Padang, Sumatera Barat Tuhan. Berkati juga para petinggi kota ini Tuhan Yesus. Berkati setiap warga yang ada di kota ini Tuhan Yesus. Berkati Bapa di sorga. Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu kota ini. Biarlah kesejahteraan Tuhan yang berasal daripada Kristus turun memenuhi kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kota kami dari segala bencana alam yang ada. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini, mau ada di rumah saat ini Tuhan Yesus. Dalam setiap pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau tahu segala isi hati daripada jemaat-Mu dan tersembunyi Bapa. Sekiranya saudara kami saat ini ada yang sakit, kami percaya bahwa dengan bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban Tuhan berikan kelegaan. Angkat beban mereka sehingga kehidupan mereka tidak kesusahan dan menderita. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih Kristus mengalir dalam kehidupan setiap saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga demi keluarga yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan Yesus. Baik yang balita maupun yang masih sekolah maupun yang ada di perguruan tinggi. Berikan mereka roh kepintaran, kecerdasan, berikan mereka roh yang bertumbuh sempurna Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, setiap usaha dan pekerja daripada jemaat Tuhan pada hari-hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau oleh memberkati, menjadikan beruntun dan berhasil. Dalam setiap juga persembahan yang telah dipersembahkan oleh umat-umat Tuhan yang ada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memberkati, membalaskan dengan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati dengan segala kelimpahan. Terima kasih Bapa di sorga buat siang hari ini Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui perantaraan daripada hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, sebentar. Jadi dari teman-teman ada bikin telur Paskah.